Jadi Al-Quran turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit di bumi, itu secara langsung pada malam Lailatul Qadar. Tapi dari Baitul Izzah turun ke bumi melalui malaikat Jibril, itu turun secara berangsur-angsur, artinya tidak secara langsung. Salah satu berkah dari nuzulul Quran adalah untuk ibu-ibu. Pada zaman jahiliyah dulu, orang perempuan hidup untuk melahirkan. Begitu Al-Quran turun, ini diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memperbaiki posisi perempuan. Kalau perempuannya baik dalam suatu negara, kalau perempuannya itu baik, maka negara itu akan baik. Kalau dalam satu negara perempuannya itu buruk, maka satu negara itu akan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat Nabi Ibrahim dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah, ya Allah, jelaskan kepada saya bagaimana cara menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim nanya kepada Allah, ditegur sama Allah, masa gak percaya? Nabi Ibrahim, yo percaya, cuman agar hati ini lebih tentram. Maka Nabi Ibrahim disuruh menyembelih burung dara. Setelah burung dara itu disembelih, disuruh dipisahkan di 4 bukit yang berbeda. 4 ya. Setelah itu sama Allah panggil mereka semua. Dipanggil langsung semua burung merpatinya itu hidup lagi dan datang menghadap Nabi Ibrahim. Nah, itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah, menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kemudian selain kisah nabi-nabi, kisah keesaan, apalagi isi Al-Quran berupa kabar gembira. Kabar gembira bagi orang mukmin, kemudian kabar buruk bagi orang-orang kafir. Bagaimanapun juga Al-Quran ini sempat diirii oleh orang kafir. Mosok gak bisa bikin kitab yang seperti Al-Quran. Akhirnya muncul Musailamah Al-Kadzab, bikin surat Al-Fil yang artinya kayak gini, gajah. Apa itu gajah? Gajah itu punya belalai, punya ekor. Itu Al-Quran versi Musailamah Al-Kadzab. Hal yang sudah kita tahu semuanya. Secara tata bahasa syairnya mirip, tapi dari segi makna jauh, sangat jauh. Al-Quran mengajari kita untuk peduli terhadap kehidupan akhirat. Rugi nggak peduli dengan kehidupan akhirat? Kehidupan akhirat itu isinya, kalau punya amal baik maka akan mendapatkan pahala. Kalau amalnya buruk akan mendapatkan siksa.
Sempat ada orang yang membandingkan apa untungnya percaya kepada akhirat. Lalu dibilang seperti ini, kalau di akhirat itu ternyata tidak ada, maka orang yang sudah berbuat baik itu tidak rugi. Tapi kalau orang sejak awal sudah tidak percaya dengan akhirat, ternyata akhirat beneran ada, padahal dia sudah berjudi, dia sudah banyak jahatnya, banyak dosanya, maka dia akan benar-benar menjadi orang yang rugi, rugi serugi-ruginya. Nauzubillah min dzalik. Iman kepada akhirat ini sangat penting. Kenapa demikian? Indonesia ini banyak kerusakan, banyak korupsi, itu justru dari orang-orang pinter, tapi nggak benar. Orang pintar tapi tidak benar, maka jadilah koruptor. Kalau orang pintar tapi benar, nah inilah yang kita harapkan. Allahumma ja'alna minhum. Salah satu berkah dari nuzulul Quran adalah untuk ibu-ibu. Pada zaman jahiliyah dulu, orang perempuan hidup untuk melahirkan. Begitu Al-Quran turun, ini diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memperbaiki posisi perempuan. Kalau perempuannya baik dalam suatu negara, kalau perempuannya itu baik, maka negara itu akan baik. Kalau dalam satu negara perempuannya itu buruk, maka satu negara itu akan buruk. Maka dari itu, perempuan itu benar-benar dijunjung tinggi. Sempat suatu ketika ada seorang kafir ingin masuk Islam. Dia matur kepada sahabat, "Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tapi izinkan saya berzina." Para sahabat marah. Gak boleh zina itu, gak boleh. Kemudian dimaturkan kepada Rasulullah, "Wahai fulan, kenapa kamu ingin masuk Islam tapi ingin tetap berzina?" Kemudian Nabi Muhammad menanyakan lagi, "Maukah ibumu dizinai oleh orang lain?" "Oh enggak ya Rasulullah." "Maukah adikmu atau saudara perempuanmu diincar orang lain?" "Oh enggak mau ya Rasulullah." Akhirnya orang ini benar-benar masuk Islam sampai sebenar-benarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Quran ini turun sekaligus atau berangsur-angsur? Yang benar yang mana? Ada yang tahu? Jadi Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit di bumi, itu secara langsung pada malam Lailatul Qadar. Tapi dari Baitul Izzah turun ke bumi melalui malaikat Jibril, itu turun secara berangsur-angsur, artinya tidak secara langsung. Contohnya, minuman keras itu haram kan? Tapi bagaimana proses turunnya? Minuman keras itu haram,
Tapi bagaimana menunjukkannya tidak langsung dilarang sekaligus. Ditunjukkan dalam Al-Quran, kalau pada awalnya ditunjukkan minuman keras itu ada manfaatnya, tapi lebih banyak mudaratnya, banyak kerusakannya. Itu yang pertama. Kemudian turun yang kedua. Yang kedua, janganlah kamu minum minuman keras jika mendekati sholat. Ini yang kedua. Jadi dilarangnya tidak sekaligus langsung. Kemudian yang ketiga, minuman keras itu adalah perilaku setan. Yang ketiga ini langsung larangan yang sebenarnya. Maka dari itu, kalau kita tidak tahu runtutan dari turunnya Al-Quran ini, jangan sembarangan mengajak orang. Maksudnya itu, jangan berdakwah sembarangan. Ali bin Abi Thalib sempat menanyakan seorang pendakwah. Dia cerita-cerita banyak. Kemudian ditanya kepada orang tersebut, sampean tahu nggak apa itu nasih mansuh? Nasih mansuh. Nasih itu ayat, mansuh itu ayat revisinya. Oh, nggak tahu. Jangan bikin pidato lagi. Artinya kalau tidak tahu nasih dan mansuh, jangan jadi mubaligh dulu, karena itu bahaya. Nasih mansuh itu kayak amandemen UUD lah. Ada peraturan direvisi. Apa manfaat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Pertama, Al-Quran diturunkan tidak sekaligus. Itu manfaatnya adalah agar sesuai dengan konteksnya. Nabi Muhammad SAW sempat ditanyain suatu hukum. Ya Rasulullah, ini bagaimana hukumnya? Kata Nabi Muhammad, besok. Tapi ternyata sampai besok pun itu belum turun wahyu. Besoknya lagi belum turun wahyu. Besoknya lagi belum turun wahyu. Baru turun tentang ayat tentang harus bilang insya Allah. Jadi kalau orang berjanji harus ada insya Allah. Jika Allah menghendaki maka akan terjadi. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Itu juga turun sesuai dengan situasinya. Kalau Nabi Muhammad tidak dibikin salah, maka tidak ada contohnya. Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini sering digosipin salahnya. Jarang menggosipin benarnya. Salahnya kan beliau memakan buah khuldi, kemudian bertaubat. Nah, harusnya kita berterima kasih kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu mengajari kita semua bagaimana caranya bertaubat. Kalau Nabi Adam itu tidak membuat kesalahan, maka kita tidak akan tahu caranya bertaubat. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Bagaimana proses pewahyuan Al-Quran? Wahyu itu apa? Bagaimana wahyu itu turun? Ini ada banyak
Banyak cara. Pertama bisa lewat mimpi yang jelas, kemudian bisa lewat langsung malaikat Jibril, langsung ketemu dalam wujudnya. Misalnya pada waktu turun wahyu pertama, Nabi Muhammad ini posisinya tidak kenal dengan malaikat Jibril. Ibarat sampean misalnya belum pernah ketemu gajah, terus ketemu gajah, takut apa enggak? Takut. Begitu pula Nabi Muhammad belum pernah ketemu malaikat Jibril, wahyunya ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Nabi Muhammad yang awalnya tidak tahu membaca bilang, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, dibalas lagi, ma ana biqari, itu sambil gemeter. Waktu itu sangat dingin, tapi beliau karena saking takutnya keringetan. Di Madinah itu, di Mekah itu kalau dingin bisa sangat dingin sekali. Iqra, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun 5 ayat. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira itu langsung menuju istrinya. Zammiluni, zammiluni, selimuti saya, minta diselimuti, saking takutnya. Itu proses turunnya wahyu pertama. Jadi luar biasa, beliau sampai dingin-dingin malah keringetan. Itu proses turunnya wahyu pertama. Sempat turun wahyu seperti suara lonceng, bisa seperti itu juga. Isinya wahyu itu tadi sudah saya jelaskan, memberi kabar gembira bagi orang mukmin, memberi kabar buruk kepada orang kafir. Kemudian aturan-aturan juga ada di alam Al-Quran, aturan waris, aturan nikah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Itu dijelaskan di surat As-Sad ya. Iyuha illa annama ana nadhirum mubin. Tidak diwahyukan kepadaku melainkan sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peringatan-peringatan. Sebagai seorang santri, minimal kita tahu bacaan-bacaan Al-Quran yang paling sering dibaca dan kita tahu artinya. Surat paling pendek apa? Apa paling pendek? Kulhu Allahu ahad. Kul, katakanlah Allah ahad, satu. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan.
walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Akan lebih bagus lagi kalau Al-Quran itu kita pahami maknanya, kita pahami konteksnya, sehingga benar-benar akan menjadi petunjuk bagi kita semua. Al-Quran itu jadikan imam, kita yang makmum. Kalau Al-Quran bilang ke barat, kita ke barat. Kalau Al-Quran ke timur, kita ikut timur. Kalau Al-Quran mengajak kita sholat, ayo kita sholat. Insya Allah kalau kita semua ikut Al-Quran, maka kemuliaan dunia, kemuliaan di akhirat akan dapat kita raih dengan mudah. Di Al-Quran juga dijelaskan tentang jin. Qul uhiya ilayya annahu astama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu jin-jin itu bilang, kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jadi jin saja itu takjub kepada Al-Quran. Al-Quran itu apa? Apa bedanya dengan kitab Taurat? Oh, wahyu dari Tuhan. Loh, Taurat juga dari Tuhan, dari Allah juga. Apa bedanya Taurat dengan Al-Quran? Oh, ada Nabi Muhammad, jadi harus tahu bedanya. Berarti Al-Quran itu wahyu Allah yang turun lewat Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, ini sudah beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu punya banyak nama. Pertama ada Alkitab. Yang kedua Al-Ilmu, yang ketiga Hikmah, yang keempat Hudan, yang kelima Syifa, kemudian Nur. Wahyu itu sendiri artinya ilham atau inspirasi. Jadi harus ada ilhamnya, ada wahyunya, ada kata-kata Nabi Muhammad. Wahyu pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelum turun ke malaikat Jibril, ini berada di Lauhul Mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Artinya Al-Quran itu aman di sana. Allah yang menjaga Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah pula yang menjaganya. Setiap Al-Quran itu diterjemahkan, mesti ada teks aslinya. Kenapa kok harus ada teks aslinya? Untuk menghindari salah bahasa tadi. Soalnya bahasa itu punya banyak sekali kemiripan.
tapi maknanya beda. Arek Surabaya dengan arek Madura sama nggak artinya? Kalau arek Surabaya ya orang, kalau arek Madura itu sabit, artinya sabit. Itulah kenapa mesti dalam penerjemahan Al-Quran ada teks aslinya agar menghindari salah tadi. Kalau ada penjelasan namanya tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Tobari, macam-macam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paham terhadap tafsir Al-Quran. Amin Allahumma amin, agar tidak salah arah. Ini sampai jam berapa ini? Oh masih lama, aman. Apakah bisa Nabi Muhammad mengarang Al-Quran? Mungkin tidak. Orang sempat meragukan ini. Alah, paling itu karangannya Nabi Muhammad CS bersama dengan Abu Bakar dan kawan-kawan. Bagaimana membuktikannya kalau Al-Quran bukan karangan dari Nabi Muhammad? Yang pertama, Nabi Muhammad pada waktu itu belum bisa baca. Yang kedua, tidak semua pertanyaan dijawab pada waktu itu juga. Contohnya pada waktu proses turunnya perintah mengucapkan insya Allah, itu Nabi Muhammad harus menunggu malah sampai 1 bulan baru perintah untuk bilang insya Allah itu turun. Lalu bagaimana kita sebagai murid, bagaimana kita sebagai guru? Sajanya kita itu sering-sering membaca Al-Quran bersama dengan maknanya, bersama dengan tafsirnya. Kalau sekarang jauh lebih mudah. Sekarang itu sudah ada YouTube. Ini untuk wali murid harus tahu channel resmi dari Pesantren Al-Hidayah. Kalau di YouTube YPPTI Al-Hidayah. Yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Apakah Al-Quran itu turun berangsur-angsur? Tapi berangsur-angsurnya itu berapa lama? Ada yang tahu? Apakah 1 bulan selesai? Apakah 10 bulan? Nah ini kita jelaskan. Ada 3 periode. Periode pertama, ini wahyu pertama surat Al-Alaq, itu pada tanggal 8 Rabiul Awal. Posisinya di Goa Hiro, di atas Jabal Nur. Posisinya di sebelah utara kota Mekah. Ini dijelaskan di surat Yunus. Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bihi faqad labistu fikum umran min qabli afala ta'qilun. Artinya, kalau Allah menghendaki, aku tidak membacakan kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukan kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Apakah kamu tidak mikir? Waktu itu Nabi Muhammad belum dilantik sebagai Rasul,
tapi masih berstatus sebagai nabi. Setelah menerima wahyu kedua surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Fa'anzir, lalu berilah peringatan. Maka langsung Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi rasul ya. Ayat ini yang turun pada malam hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun ke-40, kira-kira 6 Agustus 2010 Masehi. Sudah lama. Kemudian surah Al-Quran, surat apa yang turun langsung lengkap? Ada yang tahu? Kalau Al-Alaq masih 5 dulu. Al-Muddatsir masih 2, tidak langsung lengkap. Surat apa kira-kira? Gak ada yang tahu ya. Jadi surat pertama yang turun langsung lengkap adalah surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jangan lupa amin, karena itu juga doa. Pada tahapan pertama ini ada tiga isinya. Yang pertama, pendidikan bagi Rasul. Kemudian yang kedua, pengetahuan dasar tentang sifat Allah. Kemudian yang ketiga, dasar-dasar akhlak Islamiyah. Contohnya seperti At-Takasur dan Al-Ma'un. Ini turun di periode pertama. Periode ini 4-5 tahun. Apa reaksi orang jahiliyah setelah periode ini? Golongan kecil saja yang menerima Al-Quran. Sebagian besar menolak, gak mau. Mereka mempertahankan adat istiadat mereka dan tradisi nenek moyangnya. Dulu orang Arab itu satu laki-laki bisa punya istri banyak sekali. Al-Quran turun langsung dibatasi hanya 4 saja. Kemudian itu yang periode pertama, sedikit yang menerima Al-Quran. Kemudian banyak yang menolak. Bisa dibayangkan betapa susahnya perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian periode kedua turunnya Al-Quran. Periode ini 8-9 tahun. Para ulama tidak tahu pasti berapa pasnya ya. Terjadi pertarungan hebat antara orang Islam dan orang jahiliyah. Mulai dari fitnah, penganiayaan, macam-macam. Pada masa itu Al-Quran turun menerangkan kewajiban-kewajiban penganutnya. Contohnya An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih tahu siapa yang tersesat, dan Dia lebih tahu siapa yang dapat petunjuk. Juga ada surat Fussilat, fa in aradu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqatihi 'ad wa samud. Jika mereka berpaling, katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Nah, ini periode kedua, banyak perang ya. Periode ketiga ini kurang lebih 10 tahun. Al-Quran waktu itu sudah dapat diwujudkan menjadi prestasi besar karena penganutnya, yaitu orang Islam, sudah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di Yasrib. Yasrib itu Madinah. Waktu itu timbul banyak permasalahan, banyak masalah. Bagaimana menyikapi orang-orang munafik, itu masalah di periode ketiga. Jadi pada fase ini banyak ayat yang mengajak berdialog dengan orang-orang mukmin, banyak juga orang munafik, banyak juga kepada ahli kitab, dan banyak juga kepada orang musyrik. Ayat terakhir yang turun itu adalah Al-Maidah ayat 3. Turun tanggal 9 Zulhijjah tahun 63 Hijriah atau 27 Oktober tahun 632 Masehi. Ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, telah ku sempurnakan, dinakum, agamamu, wa atmamtu, dan telah aku cukupkan, alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku, wa raditu, dan aku ridho, lakum, bagi kalian, al-islama, agama Islam, dina, sebagai agamamu. Ini adalah Al-Quran yang terakhir. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang terakhir turun Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa lahum la yuzlamun. Ini menurut As-Suyuti. Artinya, dan perihalalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakan, sedang mereka tidak ada yang dirugikan. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, surat Al-Quran yang turun menurut Muslim adalah surat An-Nasr. Beda-beda ya. Karena itu menurut jumhur ulama,
Masa turunnya Al-Quran adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, pas mau meninggal, sahabat itu sempat bingung. Ya Rasulullah, kalau engkau meninggal, kami harus bagaimana? Ada dua. Ada yang bisa berbicara, ada yang diam. Maksudnya gimana ya Rasulullah? Sepeninggalku ada 2 nasihat. Yang bisa berbicara namanya Al-Quran, yang diam namanya maut. 2 nasihat inilah yang bisa sampean pegang teguh. Artinya apa? Maut itu adalah nasihat terbaik. Orang kalau sudah ingat mati, mau berbuat dosa, masih mikir-mikir. Kalau orang diberi nasihat dengan maut masih belum beres, maka benar-benar keras hatinya. Jadi 2, Al-Quran dan maut. Oke, saya simpulkan, Al-Quran itu oke. Jamnya kurang 15 menit. Oke, saya kasih simpulan. Al-Quran itu isinya, pertama, keesaan Allah. Yang kedua, kabar gembira bagi orang mukmin. Kemudian kabar buruk bagi orang kafir, kemudian perintah-perintah atau aturan-aturan. Kemudian cara turunnya wahyu, pertama bisa lewat ilham atau inspirasi, yang kedua melalui perantara, yang ketiga melalui malaikat Jibril. Kemudian 3 tahapan turunnya Al-Quran. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah, kemudian turun lewat malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok berangsur-angsur? Agar Nabi Muhammad dapat berinteraksi dengan kaumnya sesuai dengan situasi kondisinya. Mari kita anggap Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir, sehingga kita bisa lebih khusyuk beribadah. Tidak ada jaminan kita akan bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Semoga Allah melindungi kita dari godaan setan, dari godaan hawa nafsu. Karena kalau Ramadan ini kan setan sudah pensiun sementara, sedangkan yang tersisa adalah hawa nafsu, dan itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian tahsin dan kultum sudah dilaksanakan bersama-sama. Sekarang tibalah persiapan takjil. Nggih. Ustaz. Tirukan ustazah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sudah semuanya persiapan baris mengambil takjil di luar, keluar. Jadi baris dimulai dari yang laki-laki terlebih dahulu. Baris mengikuti ustadz ustadzah pendamping. Yang perempuan masih tetap di tempat.